kesempatan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Kita ke contoh kasus untuk mendefinisikan barisan aritmatika itu sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Kita simpulkan ini mempunyai pola bilangan ditambah 1. Ini pola bilangan ditambah 1 ditambah 1. Kasus yang kedua, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini mempunyai pola bilangan ditambah 2. Apabila dia pengurangan, boleh atau tidak? Boleh. Contohnya ada 100, 98, 96, 94, 92, 90. Ini kan mempunyai pola bilangan dikurangi 2. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Dari pola-pola bilangan ini, kita akan coba untuk menurunkan suatu rumus untuk mencari barisan keberapa. Contohnya ini kita pakai U1 atau sering disebut dengan A juga. Ini U2, ini U3, ini U4, ini U5, ini U6. Sebagai contoh sederhana, U1-nya sama dengan 1, U2-nya sama dengan 1 plus 2 dikalikan 1. U3-nya sama dengan 1 plus 3 dikalikan 1. Berarti kita bisa menemukan rumus U ke N sama dengan U1 plus N, U1 plus U1, ini apa namanya? Jadi ini adalah bedanya. U1 plus B dikalikan U ke N-nya dikurangi dengan 1. Disinilah ditemukan rumus yang namanya deret, yang namanya barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Selanjutnya, untuk mencari bedanya, beda BUN, berarti B bedanya UN dikurangi UN minus 1. Ketemunya rumus untuk mencari B. Setelah kita memahami tentang barisan aritmatika, selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika. Deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku, suku-suku yang ada pada barisan aritmatika itu sendiri. Aritmatika.
Deret aritmatika itu sendiri adalah penjumlahan dari suku-suku yang ada pada barisan aritmatika. Sebagai contoh kasus, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Ini kan mempunyai pola bilangan ditambah 2. Pernyataan seperti ini pernah dipakai oleh seorang guru SD agar dia dapat santai di luar lah. Nah, maka dari itu ada seorang siswa yang mampu memecahkan soal ini hanya dalam waktu beberapa menit. Namanya Gauss kalau tidak salah. Dia menggunakan deret aritmatika itu sendiri. Caranya dia buat ini S5. Ini 9 aja. Ini U1-nya, ini U2, U3, U4, U5. Dia tambahkan sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. S5 yang keduanya dia balik. 9 tambah 7 tambah 5 tambah 3 ditambah dengan 1. Kemudian dia jumlahkan. Berarti 2 S5-nya S5 sama dengan 5 dikalikan 10. Dia temukan pola bilangannya sehingga dia menentukan. Begitu juga pola bilangan walaupun dia sampai yang ke 100. Dari persamaan ini bisa kita turunkan atau bisa kita asumsikan untuk menemukan rumus daripada deret aritmatika. U1 tambah U2 tambah titik tambah U ke N sama dengan Sn. UN plus UN minus 1 tambah sampai U1 tambah U2 tambah U1 sama dengan Sn. Ini kita jumlahkan sama dengan 2 Sn sama dengan U1 plus UN dikalikan N itu sendiri, sehingga kita mendapatkan rumus Sn sama dengan U1 plus UN per 2 dikalikan dengan N. Atau bisa kita tulis Sn-nya sama dengan U1 plus UN plus UN dikalikan N per 2. Dari persamaan ini bisa kita konstruksikan apabila belum diketahui UN-nya. Apabila kita belum menemukan UN-nya, kita konstruksikan Sn sama dengan U1 atau kita tulis dulu N per 2 nya. N per 2 dikalikan U1 plus UN nya UN rumus UN plus UN A plus N min 1 dikalikan beda. A yang itu sendiri ada U1 plus N min 1 dikalikan dengan beda. Sama dengan N per 2 dikalikan 2U1 plus B dikalikan N minus 1. Selanjutnya kita ke contoh soal. Setelah kita memahami gimana rumus barisan dan deret aritmatika itu ditemukan, kita akan ke contoh soal. Tentukan suku ke-20 dari 1,3
Tentukan suku ke-20 dari 3,5,7. Berarti bisa kita rumuskan UN sama dengan A atau U1 plus N minus 1 dikalikan beda. UN, U ke berapa? U ke 20 sama dengan U yang ke 20. A nya atau U1 nya U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. U1 nya adalah 1. Terus N yang berapa? N yang ke 20 minus 1 dikalikan beda. Sebagai tambahan rumus beda, B sama dengan UN dikurangi UN minus 1. Kita anggap U2 sebagai UN-nya. U2 minus 1 berarti U1. U2 minus U1 sama dengan 3 minus 1 sama dengan 2. Berarti bedanya adalah 2 sama dengan 1 plus 20 dikurangi 1 adalah 19 dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2. 19 dikali 2. 1 tambah 19 kali 2. 38. Sama dengan 39. Hasilnya adalah 39. Bagaimana kalau sekarang yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-20? Berarti rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan U1 plus UN karena UN nya sudah ditentukan. Berarti S yang ke-20 S ke-20 20 per 2 dikalikan U1 nya adalah 1, UN nya jadi 39 sama dengan 10 bagi 2 10 1 tambah 39 40. Maka jumlah suku ke-20 itu adalah 400. Untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan, selain satu contoh tadi, kita lanjut ke contoh yang kedua. Carilah jumlah suku ke-20 dari barisan berikut. Satu tambah 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17 dan seterusnya. Karena kita belum menemukan UN-nya, maka kita gunakan rumus yang telah kita konstruksi. SN sama dengan N per 2 dikalikan 2U1 plus B dikalikan N minus 1. S yang ke-20 berarti sama dengan 20 per 2 dikalikan 2 U1 nya 1 atau A nya ini 2, ini ke-3, 4 dan seterusnya sampai ke 20. 2 dikalikan 1 plus bedanya berapa? Bedanya 5 minus 1 UN min UN min 1 berarti 5 minus 1 bedanya adalah 4 dikalikan N yang ke-20 dikurangi 1 sama dengan 10 dikalikan 2 plus 4 dikalikan 10 dikalikan 2 plus 4 kali 19 adalah 76 19 39 berarti ya 76 sama yang 10 dikalikan 78 sama dengan 780. Tinggal satu contoh soal lagi.
Di sini yang ditanyakannya adalah rumus suku ke N. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika ya teman-teman, dari barisan 5, minus 2, minus 9, minus 16. Yang ditanyakan rumus suku ke N. Kita tahu yang diketahui A-nya atau anggap U1, U2, U3, U4 dan seterusnya ya. A-nya atau U1-nya, U1 aja kita pakai, U1 sama dengan 5. Bedanya min 2, min 5 sama dengan, bedanya sama dengan 7. Kita pakai rumus barisan aritmatika, UN sama dengan U1 atau sering ditulis A plus M minus 1 dikalikan sama beda. U1 nya 5 plus M, N yang berapa? N minus 1, N nya tidak diketahui, berarti M minus 1 dikalikan bedanya berapa? 7. 5 plus 7 dikalikan N, 7N. Bedanya minus 7 ya, sorry. Minus 7 dan 1. Berarti di sini minus 7N plus 7. Berarti sama dengan 12 min 7N. Diketahui rumus suku ke N dari barisan 5 min 2 min 9 min 16 adalah 12 min 7N.